Tak sekadar pemain, Kevin Dix berpeluang dapat posisi penting ini di Mönchengladbach. Lihat dan saksikan di sini. Media Belanda, bek timnas Indonesia Mads Hilgers masih diminati banyak klub. Lihat ulasannya di sini. Media Malaysia prihatin lihat timnas Indonesia, kecurigaan soal AFC persulit Garuda lolos Piala Dunia 2026 terbukti. Simak dan saksikan ulasannya di sini. Timnas Indonesia wajib waspada. Malaysia akan naturalisasi 10 pemain. Begini ulasannya. Tak sekadar pemain, Kevin Dix berpeluang dapat posisi penting ini di Mönchengladbach. Lihat dan saksikan di sini. Media Jerman, Bild, sebut Kevin Dix berpeluang jadi kapten Borussia Mönchengladbach musim depan. Pasalnya, Kevin Dix mempunyai jiwa sebagai pemimpin. Tentunya, ini jadi berita baik untuk Kevin Dix yang baru akan mengukir perjalanan dengan Borussia Mönchengladbach. Bintang timnas Indonesia itu diketahui pindah ke Borussia Mönchengladbach usai pisah dengan FC Copenhagen pada akhir musim ini. Kevin Dix diketahui akan menjadi pemain anyar Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025. Pemain timnas Indonesia itu merapat ke klub Jerman tersebut usai berpisah dengan FC Copenhagen. Menariknya, Bild menilai Kevin langsung masuk kandidat kapten di Borussia Mönchengladbach. Bek berpostur 1,86 meter itu dinilai punya jiwa kepemimpinan. Saat ini, jabatan kapten Borussia Mönchengladbach diemban oleh kiper Jonas Omlin. Namun, dalam beberapa pertandingan, gelandang bertahan Julian Weigl dipercaya sebagai jenderal tim di lapangan. Belum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai kapten di Vollen julukan Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Akan tetapi, Bild menilai, Kevin juga layak untuk mendapat status kapten. Dan pertanyaan apakah Weigl akan mengambil alih jabatan kapten secara permanen dari Omlin belum terjawab, tulis Bild, dengan Rocco Reitz, tim Kleindienst, 29. Moritz Nicolas, 27, dan pemain baru Kevin Dix, 28, Borussia akan memiliki beberapa pemain dengan kualitas kepemimpinan pada musim Bundesliga, Liga Jerman, mendatang, tambah tulisan tersebut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Media Belanda, bek timnas Indonesia Mads Hilgers masih diminati banyak klub. Lihat ulasannya di sini. Media Belanda menilai Mads Hilgers memiliki daya tarik tersendiri dan laku di pasaran jika benar-benar hengkang dari FC Twente. Hilgers telah mengindikasikan ingin mencari petualangan baru setelah 14 tahun berkarir di Twente. Namun, belum diketahui pasti klub mana yang akan dituju. Hilgers belum benar-benar menjadi pemain yang tak tergantikan bagi FC Twente dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia akan tetap menjadi pemain yang menarik bagi banyak klub karena Hilgers adalah bek yang hebat, tulis Twente Insight. Media lokal Belanda itu mengakui Hilgers tampil gemilang di Twente pada 2021. Aksi impresif di sepanjang musim menunjukkan ia memiliki potensi besar. Klub elit Eredivisie Feyenoord pernah mengontak Hilgers pada 2022, akan tetapi sang pemain memilih bertahan dan memperpanjang kontrak kerjanya di Twente. Hilgers masih punya kontrak 1 tahun tersisa bersama FC Twente. Tapi, pengoleksi 4 caps bersama timnas Indonesia ingin mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, peluang Twente mendapatkan uang dari penjualan Hilgers hanya berlaku hingga tengah musim 2025-2026. Selain Feyenoord, Hilgers dikabarkan tengah diminati sejumlah klub di Eropa seperti Como, Italia, hingga Sevilla, Spanyol. Namun, hingga saat ini belum ada klub yang secara resmi ingin merekrut Hilgers dari Twente. Pihak Twente sudah mengantisipasi kepergian bek 24 tahun tersebut. Saat ini Twente tengah mencari pengganti sepadan Hilgers, terlepas akhirnya sang pemain bertahan atau benar-benar hengkang. Gimana menurut kalian kemana cocoknya Mads Hilgers berlabuh? Silahkan tulis di kolom komentar. Media Malaysia prihatin lihat timnas Indonesia, kecurigaan soal AFC persulit Garuda lolos Piala Dunia 2026 terbukti. Simak dan saksikan ulasannya di sini. Media asal Malaysia, Astro awalnya sudah memprediksi adanya kemungkinan langkah tim nasional. Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bakal sulit jika Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi. Kini prediksi nyatanya benar terjadi. AFC sudah mengumumkan Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Oktober 2025 mendatang. Astro pun prihatin prediksi mereka ternyata terbukti benar. AFC seakan menyulitkan langkah Garuda ke turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026 mendatang. Astro awalnya menduga AFC pasti memilih negara Asia Barat untuk menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan turnamen yang akan datang, banyak negara-negara di Asia Barat yang dipercaya AFC untuk menjadi tuan rumahnya. Banyak turnamen besar di Asia kini digelar di Asia Barat.
Seperti Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, hingga Piala Asia U23 2024, bunyi pernyataan media Malaysia, Astro. Lalu Arab Saudi juga dipercaya menggelar Piala Asia U23 2026, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2034. Kini prediksi Astro terbukti benar, media Malaysia tersebut pun prihatin dengan timnas Indonesia. Sebab Garuda pasti akan disulitkan karena menjadi negara yang paling jauh dari lokasi pertandingan. Kondisi itu membuat pasukan Patrick Kluivert harus beradaptasi dengan cuaca serta kehadiran fans tuan rumah. Menurut media Malaysia itu, kini kualifikasi Piala Dunia lebih mengutamakan uang sehingga negara-negara yang tak kuat secara finansial kalah saing, terutama dalam pemilihan tuan rumah. Kualifikasi Piala Dunia kini semuanya tentang uang. AFC kena kritik karena penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, tambah keterangan Astro. PSSI sudah melayangkan protes kepada FIFA dan AFC, terkait transparansi mengenai proses pemilihan tuan rumah. Banyak yang mempertanyakan keputusan tersebut, padahal seharusnya dua tim dengan penampilan terbaik yang dipilih sebagai tuan rumah dan dalam konteks itu, UEA dan Irak seharusnya diprioritaskan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tambah keterangan dari Astro. PSSI sudah melayangkan protes kepada AFC dan FIFA terkait keputusan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. PSSI merasa seharusnya Uni Emirat Arab, UEA, dan Irak yang layak jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi. Sebab kedua negara itu merupakan tim terbaik selama babak ketiga kualifikasi. Terlepas dari itu semua, pasukan Patrick Kluivert tetap siap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda tergabung di pot 3 dan hasil drawing akan diumumkan pada 17 Juli 2025 mendatang. Menurut kalian gimana? Apakah seharusnya tuan rumah round 4 dilaksanakan di tempat netral? Silahkan tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia wajib waspada, Malaysia akan naturalisasi 10 pemain. Begini ulasannya. Timnas Malaysia dilaporkan sedang berupaya menaturalisasi 6-10 pemain, di mana Timnas Indonesia harus waspada. Baru-baru ini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, memang sedang meniru program naturalisasi yang sebelumnya sudah dilakukan PSSI. Setidaknya, sudah ada 7 pemain diberikan warga negara Malaysia yang berasal dari sejumlah negara seperti Argentina, Brasil, Spanyol, dan Portugal. Mereka adalah Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, dan Imanol Machuca. Malaysia melakukan naturalisasi sejatinya bukan hal baru karena sudah terjadi sebelumnya. Nama-nama seperti Lavere Corbin Ong, Stuart Wilkin, Endrick, Paulo Josue, hingga Romel Morales yang kini masih eksis di Malaysia juga berkat naturalisasi. FAM ternyata masih belum puas melakukan naturalisasi karena sejumlah nama sedang didekati supaya mau pindah ke warganegaraan. Nantinya, mereka disiapkan untuk tampil di FIFA Matchday pada September 2025, di mana Malaysia belum mengumumkan siapa lawannya. Taji skuad Harimau Malaya diperkirakan akan makin tajam setelah muncul kabar bahwa para pemain warisan fase kedua kemungkinan besar akan bergabung mulai Agustus 2025, tulis media Malaysia, Harian Metro. Sumber terdekat mengungkapkan bahwa ada sekitar 6 hingga 10 pemain kelas A yang saat ini sedang dalam tahap peninjauan oleh tim pemantau. Proses dokumentasi sudah berada di tahap akhir demi memastikan kelancaran mereka untuk tampil dalam jendela pertandingan internasional FIFA pada September 2025, sambung artikel media tersebut. Jika benar Malaysia melakukannya, Timnas Indonesia wajib waspada karena mereka sudah serius mengejar ketertinggalannya. Terbukti, di pertandingan terakhir melawan Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia sukses bantai Vietnam 4 gol tanpa balas. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.